Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga keluarga Kinyis-Kinyis, ketemu lagi di channel favorit kita, channel keluarga Kinyis-Kinyis. Hari ini rencananya aku mau bikin stup roti tawar. Sebetulnya ini juga aku lihat tutorial, resepnya juga lewat YouTube. Terus kepikiran pengen bikin. Nah, daripada cuman bikin-bikin aja kan, terus taunya enak dan gak di-share sama siapa-siapa, mending di-share aja supaya teman-teman di rumah juga bisa ikutin bikin stup roti yang sekarang lagi hits. Teman-teman aku banyak banget yang lagi bikin. Nah, ini ada beberapa bahan-bahan yang harus disiapin. Sebetulnya ini bahan-bahannya gampang banget, kalian bisa dapet di mana aja. Ini juga aku tadi beberapa ada nemu di Indomaret. Yang pertama itu ada susu tawar. Ini aku pakai, sebetulnya mau merek apa aja tuh bebas ya. Jadi jangan terpaku sama merek yang aku pakai. Ini aku pakai susu KPBS Pangalengan karena memang kemarin ada mang-mang yang lewat. Jadi aku pakai susu KPBS. Ini susu sapi. Untuk ukurannya yang 500 ml aja, nggak usah terlalu banyak, kita pakainya cuma 500 ml aja, jadi ini pas. Terus ada gula putih nanti kita pakai 4 sendok aja ya. Terus ada susu cair aku pakainya 1 saset. Ini juga aku dapatnya di Indomaret, terserah kalian mau merek apa juga, nggak terlalu ini sih, yang penting ada aja gitu. Terus ini ada keju, parutan keju nanti buat toppingnya di atas. Terus ini ada tepung maizena, ada santan kara, kita pakainya 2 buah ya. Terus karena judulnya ini stup roti, kita pakai roti ya, jangan pakai yang lain, kita pakai roti. Oke, mulai aja. Jadi yang pertama kita singkirkan dulu bahan-bahannya supaya nggak sempit. Kita siapin wadah. Tapi karena biar nggak banyak cucian, kita pakai langsung dipanci aja. Ini yang pertama, tahap pertama kita harus tuang si susunya ke dalam panci. Hati-hati jangan sampai tumpah karena kalian sendiri yang bakal repot buat beresin. Ini bismillahirrahmanirrahim. 500 ml. Habis itu tunggu, kita buang dulu ke tempat sampah. Habis itu kita masukin gula putih 4 sendok aja ya. Satu, 2, 3, 4. Ini kita singkirkan aja supaya nggak ngeganggu dan nggak masukin 2 kali. Terus selanjutnya susu cair. Ini tuh kita mau bikin flaknya dulu. Ini dimasukin. Jadi nggak usah banyak-banyak, 1 saset juga cukup. Atau paling banyak sih 1 saset setengah lah, karena kan ini ukurannya 37 gram kalau nggak salah, bener nggak sih? Dan kita tuh pakai ya sekitar 50 gram. Tapi aku pakai 37 aja karena kayaknya udah cukup manis pakai gulanya. Terus habis itu kita masukin santan. Kalau misalkan mau pakai santan yang murni, yang benar-benar dari kelapanya juga ya silakan aja sih. Cuman kalau aku sih cari praktisnya aja. Masukin.
satu lagi. Kita pakainya 2 ya, jangan lupa. Ini satu sasetnya itu 65 ml. Jadi kalau misalkan mau pakai 2 berarti 130 ml. Jadi kalau misalkan mau pakai santan yang biasa juga takarannya hampir segituan lah. Maaf newbie soalnya aku jarang banget masak-masak kayak gini, makanya harus diabadikan. Terus kita aduk. Ini tuh sebenarnya harusnya pakai daun pandan. Cuman karena aku nggak ada dan lagi males nyari aja gitu, jadi ya pakai yang ada aja lah. Mudah-mudahan hasilnya tetap enak. Dan aku yakin sih ini bakal enak. Ini kita aduk dulu. Ini keju nggak kita campurin ya, karena ini buat topping, dan maizena itu nanti kita masukkan kalau misalkan si flanya ini kan mau kita didihkan tuh. Kalau misalkan si flanya udah panas, setelah dididihkan baru kita masukkan maizenanya dikit-dikit. Kita kepinggirin dulu sebentar. Ini sebenarnya udah aku sisihkan maizena, 2 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dilarutkan ke dalam air sekitar 50 ml. Kalau misalkan nggak ada gelas ukurnya, ya dikira-kira aja lah. Ini buat ngelarutin aja sih sebenarnya. Larutin. Kalau udah larut, sekarang kita mulai memanaskan si adonan flanya. Ini kita nyalain komputer. Maaf guys, pulang kerja jadi masih kepikiran komputer. Nah, ini kita panaskan. Terus kayaknya ibu-ibu udah tahu semua kalau misalkan kita adonannya pakai santan itu jangan lupa untuk diaduk terus, karena dia kalau nggak diaduk bisa pecah. Udah mendidih ya guys. Terus kita masukkan tepung maizena yang tadi udah kita larutkan dikit-dikit. Jangan lupa diaduk lagi karena dia jadi kayak ini, jadi kayak menggumpal gitu loh, karena memang sifatnya maizena kan kayak gitu ya. Terus aduk-aduk lagi, aduk-aduk sampai kental. Ya baik, ini udah kita aduk, dia udah ngembang dan mengental tuh. Ini kita matiin ya.
ini kita diamkan dulu, didiamkan sampai dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam roti. Oke, kembali lagi. Ini flannya udah dingin, kental. Terus sekarang kita tinggal satuin sama rotinya. Ini bisa ambil beberapa helai. Terserah sih mau disobek atau mau langsung disimpan kayak gini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus cara penyajiannya juga apa mau ditumpuk dua-dua atau satu-satu itu juga bebas. Kalau aku sekarang satu-satu gini. Terus kita masukin flannya, siram secukupnya aja. Udah gitu, bentar, kita parut kejunya. Kalau yang nggak suka keju bisa pakai yang lain, apa aja silahkan berkreasi sendiri. Cuman kalau kita pribadi sih suka keju, jadi ini tinggal diparut-parut aja. Ini buat layer pertamanya udah selesai. Tambah lagi, siram lagi, siram sampai ketutup si lapisan keju yang tadi kita masukin. Terus tambah lagi rotinya, terus ditambah lagi flannya. Kita kasih topping lagi. Masya Allah. Aduh, maafkan. Ini terlalu takut. Soalnya kalau kecemplung susah ngambilnya. Parut lagi. Bentar. Kurang lebar. Ini bisa ditambahin toppingnya sesuai selera ya. Masya Allah. Jadi bisa banyak, bisa sedikit, atau misalnya mau ditambahin buah-buahan di atasnya, itu bebas, bebasnya. Ini udah selesai buat mangkok pertama. Ini udah jadi, masuk deh. Jadi ini udah jadi, tinggal kita masukin aja ke dalam kulkas, tunggu dingin, karena kalau udah dingin dimakannya lebih enak. Oke? Jadi guys, ini sebenarnya masih banyak sisanya. Nanti aku mau bikin lagi. Ini bisa jadi untuk 2 porsi lagi. Jadi lumayan banget ya dengan bahan-bahan yang kita dapetin, nggak terlalu mahal, standar relatif. Jadi guys, tadi aku udah bikin 2 mangkok nih. Sebetulnya ini masih bisa dibikin lagi. Nanti abis bikin video ini aku mau lanjutin buat bikin mangkok ketiga sama keempat, karena bisa disimpan, didinginin. Jadi kalau misalkan kalian butuh cemilan atau lagi lapar, bisa banget makan ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tadi aku udah cobain icip-icip, walaupun belum dingin, tapi ini flanya emang enak banget. Apalagi kalau misalnya kita combine sama si roti dan kejunya, aku sampai nggak sabar banget
buat nyoba si stup rotinya. Kalian kalau mau bikin ini beneran gampang banget. Aku aja yang nggak pernah masak, yang nggak bisa masak sebetulnya, tapi aku ngerasa bangga sama diri aku sendiri karena menurut aku ini enak gitu. Kan sekarang lagi musim corona nih di mana-mana, kebanyakan kita WFH. Jadi sebetulnya ada beberapa waktu senggang yang bisa kita manfaatin buat masak-masak di rumah. Termasuk bikin cemilan, kan rada khawatir juga kalau kita beli cemilan di luar. Jadi mending kita bikin sendiri aja, dan ini salah satu yang aku rekomen. 2000 years later. You when your heart was broke, I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to Yang leave tadi you aku alone. bikin udah dingin dan sekarang lagi dicoba sama suami. Coba ya. Apa namanya? Stup roti. Stup roti. Bismillahirrahmanirrahim. Ngona. Ini pencitraan nggak? Bener nggak? Enggak, dari hati yang terdalam. Oh ya udah. Silakan Cemilan dihabiskan. Cemilan Serius. murah, cocok untuk yang orang-orang yang lagi stay at home ya. Ya, betul. Daripada jajan di luar. Oke. Good. Jangan lupa like, subscribe, and share. Coba Lin, share-nya gimana? Share.